Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Sarkomer kali ini akan membahas materi terkait dengan penilaian proses dan hasil belajar, terutama membahas terkait dengan perbedaan pengukuran, penilaian, evaluasi, dan tes. Seperti itu. Kita lihat dulu ya pembahasannya. Penilaian atau assessment merupakan proses pengumpulan atau pengolahan informasi untuk menentukan kualitas, yaitu nilai dan arti dari hasil belajar peserta didik atau pengambilan keputusan dapat dikatakan baik atau tidaknya sesuai dengan kriteria. Pada kurikulum 2013, penilaian hasil belajar oleh pendidik didefinisikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian dilakukan oleh guru untuk memperoleh informasi atas ketercapaian proses dan hasil belajar peserta didik. Dari slide ini teman-teman, kita tahu definisi dari penilaian, yaitu adalah pengolahan informasi atau proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk nantinya diambil keputusan. Seperti itu ya. Jadi prosesnya, proses mengumpulkan dan proses mengumpulkan informasi itu disebut sebagai penilaian. Lalu bagaimana cara mengumpulkannya, bagaimana cara mengolah informasi, cara mengambilnya bagaimana? Itu ada lagi istilah yang namanya adalah tes. Tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dengan menggunakan cara atau aturan yang telah ditentukan. Jadi tes itu merupakan bagian dari penilaian. Tesnya itu adalah instrumennya ya, alat ukurnya. Kemudian ada lagi istilah pengukuran. Pengukuran merupakan proses yang mendeskripsikan performa peserta didik dengan menggunakan suatu skala kuantitatif atau sistem angka sedemikian rupa sehingga sifat kualitatif dari performa peserta didik tersebut dapat dinyatakan dengan angka-angka. Itu namanya adalah pengukuran. Jadi pengukuran itu lebih ke mendeskripsikan performa dari peserta didik dalam bentuk angka. Jadi dalam otomatis pengukuran itu masuk ke dalam penilaian ya teman-teman. Kalau dibuatkan dalam diagram Venn-nya itu berarti penilaian itu yang paling luar ya. Kemudian di dalamnya itu ada yang namanya tes. Nah dalam tes itu kan pasti ada yang namanya mengukur ya, kan mengukur pakai nilai. Biasanya hasil dari tes itu kan nilai. Nah nilai itu adalah bentuk pengukuran seperti itu. Pengukuran dapat dilakukan dengan cara tes dan non-tes. Cara tes itu biasanya dipakai untuk mengukur pengetahuan, sedangkan kalau non-tes itu biasanya digunakan dalam penilaian keterampilan ataupun penilaian sikap. Itu misalnya dengan penilaian observasi, penilaian diri, kemudian ada yang namanya reflective journal, penilaian unjuk kerja. Nah, itu masuk ke dalam non-tes. Kemudian ada lagi yang namanya istilah evaluasi. Evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang ditunjukkan untuk mengukur keberhasilan program pendidikan. Jadi serangkaian kegiatan untuk mengetahui keberhasilan suatu program itu namanya adalah evaluasi. Berdasarkan tujuannya terdapat evaluasi formatif, upaya untuk memperoleh feedback perbaikan program, dan evaluasi sumatif, upaya menilai manfaat program dan mengambil keputusan. Atau dalam istilahnya itu teman-teman, kalau evaluasi formatif itu adalah evaluasi yang dilakukan oleh guru setiap tema atau setiap materi yang biasanya disebut sebagai ulangan harian. Nah itu untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pembelajaran, berhasil tidaknya proses belajar mengajar di kelas itu ditentukan dari evaluasi formatif. Sedangkan kalau evaluasi sumatif itu lebih seperti penilaian pada akhir semester. Jadi untuk mengetahui keberhasilan siswa setelah melakukan suatu program tertentu. Nah, itu namanya adalah evaluasi sumatif. Dari kata sum itu kan penjumlahan ya, penjumlahan dari beberapa materi atau beberapa evaluasi formatif seperti itu. Nah, selanjutnya, evaluasi belajar baru dapat dilakukan dengan baik dan benar apabila menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran yang menggunakan tes dan non-tes sebagai alat ukurnya. Jadi ini ada kata menghubungkan antara evaluasi, kemudian pengukuran, dan tes atau non-tes sebagai alat ukurnya. Apabila guru melangkah lebih jauh dalam menginterpretasikan skor sebagai hasil pengukuran tersebut dengan menggunakan standar tertentu untuk menentukan nilai atas dasar pertimbangan tertentu, maka kegiatan guru tersebut telah melangkah lebih jauh menjadi
evaluasi. Jadi yang paling akhir itu adalah evaluasi. Sehingga dapat disimpulkan evaluasi merupakan proses pemberian penilaian terhadap data atau hasil yang diperoleh melalui penilaian. Jadi kalau penilaian tadi kan serangkaian proses mengumpulkan informasi ya. Nah, kalau evaluasi itu adalah proses pemberian penilaian terhadap data atau hasil yang diperoleh melalui penilaian. Jadi lebih tinggi lagi ya, kasarannya seperti itu. Nah, seperti ini adalah diagram Venn keberkaitan antara evaluasi, penilaian, pengukuran, dan tes. Jadi evaluasi itu posisinya di sini. Nah, evaluasi kan tadi ya teman-teman, definisinya itu adalah proses pemberian penilaian. Proses pemberian penilaian terhadap data. Nah, dalam evaluasi itu ada yang namanya tes. Tes itu adalah untuk mengukur kemampuan siswanya tadi ya, atau dengan cara tes ataupun non-tes. Kemudian ada yang namanya pengukuran. Pengukuran itu yang dalam bentuk angka. Ada yang namanya assessment, yaitu penilaian atau proses pengumpulan informasi. Dalam melakukan assessment atau dalam melakukan penilaian, itu sudah pasti akan melakukan yang namanya pengukuran dan tes ya. Jadi dalam melakukan assessment sudah pasti di dalamnya ada yang namanya pengukuran dan ada yang namanya tes. Demikian pula ketika melakukan evaluasi, karena evaluasi itu kan bagian dari penafsiran dari penilaian ya. Proses pemberian penilaian terhadap data atau hasil yang diperoleh melalui penilaian. Jadi lebih tinggi ya. Jadi dalam evaluasi sudah pasti meliputi ketiga aspek ini, yaitu ada yang namanya penilaian, kemudian ada yang namanya pengukuran, dan ada yang namanya tes. Seperti itu teman-teman. Nah, terima kasih teman-teman telah menonton video Sarkomer terkait dengan perbedaan antara evaluasi, penilaian, pengukuran, dan tes. Pastikan teman-teman sudah paham konsepnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.